Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muqarrabin, hurrin mu'azzalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil alim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Jat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu aktivitas kegiatan kita sehari-hari seraya kita bermunajat, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keredoan, keberkahan, serta hidayah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Awas dan waspadalah jika Anda bermimpi dalam tidur Anda, yaitu dengan mimpi air. Sahabat Buya Helmi, mimpi adalah suatu kembang tidur untuk kenyamanan tidur kita. Terkadang mimpi itu merupakan suatu kebahagiaan dan kenyataan, dan terkadang pula Anda bermimpi mimpi yang menyeramkan, dan terkadang pula mimpi itu menjadi suatu kenyataan. Dalam hal mimpi, Nabiullah Yusuf alaihissalam pernah juga diberikan isyarat oleh Allah dalam mimpinya, sebagaimana Allah firmankan di surat Yusuf ayat 4, idza qala Yusufu li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyarafa kaukaba wasyamsya wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nah, kembali kepada topik permasalahan yang dalam konten kali ini, kenapa mimpi dengan mimpi air sangat membahayakan dan perlu Anda waspadai. Simak, jangan gagal paham, dan jangan di skip. Jangan lupa like, subscribe, serta komen di konten YouTube Buya Helmi. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Mimpi air dan terus menerus bermimpi dengan suasana air, apakah itu kita bermimpi berenang, atau kita bermimpi ada di tengah laut, atau kita bermimpi ada di tempat air terjun, atau kita bermimpi di tengah-tengah sungai. Dalam alam mimpi kita itu adalah suasananya air, dan terus menerus kita bermimpi itu air. Besok bermimpi air, kemudian hari besoknya tidak, kemudian besok bermimpi air lagi dengan suasananya air. Waspadalah, berarti ada suatu perbuatan jahat menimpa Anda. Perbuatan jahat apa itu? Yaitu perbuatan yang menyerang Anda berupa sihir, santet, dan guna-guna. Kenapa diibaratkan dan diisyaratkan Anda bermimpi air? Karena ini merupakan suatu petunjuk bagi Anda
bahwa orang yang sedang bermimpi dengan suasana mimpinya air, yang sebagaimana Al-Fakir Buya Helmi sebutkan, apakah itu di laut, apakah itu di air terjun, apakah itu di kolam renang, apakah itu di sungai, suasananya dengan suasana air, berarti santet itu berada dari unsur air atau santetnya ditaruh di tempat yang berair. Santet yang mempunyai, yang ada buhulnya ada di air, sangatlah membahayakan bagi jiwa Anda. Bagaimana membahayakannya? Insya Allah orang yang terkena santet dengan buhulnya taruh di air, dengan medianya oleh sang dukun itu ditaruh di tempat air tersebut, maka dia akan berdampak menjadi sesak napas. Seperti layaknya orang yang mau tenggelam tidak bisa berenang, itulah napasnya seperti itu. Napasnya tidak normal dan sesak. Untuk daripada itu, sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Langkah kita untuk mengantisipasi, periksa di sekitar kita. Apakah di sekitar kita ada sumur? Biasanya di suatu desa-desa, di suatu kampung masih ada sumur timba, maka disitulah buhul santet atau media santet ditaruh untuk menyerang Anda. Atau di tempat kamar mandi, segera kuras dan airnya perlu diruqyah, dibacakan ayat-ayat Allah atau ayat-ayat ruqyah. Begitu juga sumur yang ada di tempat kita atau di sekitar halaman kita, sumur timba, maka airnya atau sumurnya itu perlu dibacakan ayat-ayat ruqyah. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Ingat, jangan berpikir secara logika, karena santet adalah merupakan suatu hal yang gaib. Kalau Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti beriman juga apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Dalil tentang santet, sihir dan guna-guna sudah ada dalam Al-Quran tersebut. Kalau suatu peristiwa, suatu kejadian, suatu petunjuk, suatu informasi ada di dalam Al-Quran, pasti kejadian, peristiwa, informasi ataupun yang ada di Al-Quran akan terus berada atau terjadi sepanjang masa sampai yaumil kiamahnya Allah. Bukankah masalah santet, sihir, guna-guna, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan informasi kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin kafaru yu'allimunan nasya syihra. Itulah firman Allah menandakan bahwa syaitan mengajarkan manusia untuk melakukan perbuatan sihir. Dan bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan informasi bagaimana asbabul nuzulnya, surat An-Nas dan surat Al-Falaq, sebab-sebab Allah turunkan lantaran Rasulullah terkena santet. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua
dimanapun kita berada. Ingat, syaitan, jin, iblis akan mengganggu kita dari berbagai macam cara. Penyebab asal usulnya santet itu orang melakukan perbuatan sihir, perbuatan santet, perbuatan guna-guna dan ilmu syaitan yang dilaknat oleh Allah itu, penyebabnya adalah hati yang jelek. Setiap manusia yang mempunyai masih ada sifat hatinya yang rusak, yang pasak, yaitu mempunyai sifat dendam, mempunyai sifat dengki, mempunyai sifat sombong, dan sifat-sifat tercela lainnya, sehingga dengan dendam, iri hati, dengkinya tersebut berhembuslah syaitan untuk menjahati, membalas manusia dengan berbuat sihir, santet, atau guna-guna. Selagi manusia masih mempunyai sifat-sifat seperti itu, maka selagi itulah santet tidak bisa musnah di muka bumi ini sampai yaumil qiyamah. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Ingat sekali lagi, waspadalah jika Anda bermimpi dengan suasana mimpinya itu berunsur dari air. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus memberikan motivasi di channel YouTube Buya Helmi ini dengan meringankan jari Anda, yaitu subscribe, like, komen. Semoga hajat Anda setelah menyaksikan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjagaan dan mengabulkan segala hajat-hajat Anda, sahabat-sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah berikan keredoannya. Sekian, sampai bertemu kembali dalam channel konten yang lain di channel YouTube Buya Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.